Halo kawan-kawan Kreditkan, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kamera mirrorless paling murah dari merek Sony. Jadi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini dulu karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan juga videografi tentunya. Nah, kameranya apa? Kameranya adalah A7 Mark pertama. Ini adalah keluaran full frame-nya dari Sony yang pertama ya, khusus mirrorless-nya nih teman-teman. Wow, kalau lihat dari desainnya ini ya emang kamera mirrorless tuh kecil walaupun full frame juga kecil dan ya kalian bisa lihat nih segenggam tangan gua masih compact lah ya, namanya juga kamera mirrorless. Dibandingkan dengan DSLR yang begitu bobotnya berat juga dan juga dimensinya terlalu besar. Gua mau ngasih tahu ke kalian, kamera ini diluncurkan pada tanggal 16 Oktober 2013. Nah, berarti udah sekitar 9 tahun ini kamera. Wow, hampir sebentar lagi kan 2023 ya, berarti hampir 10 tahun. Wih, lama banget ya kameranya. Nah, kenapa gue bilang ini kamera mirrorless full frame dari Sony yang paling murah? Karena emang ini adalah keluaran pertamanya teman-teman. Kalau untuk harganya nanti gue kasih tahu di akhir video. Dan gue juga bakal ngasih link untuk pembeliannya ya nanti. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman. Ini mempunyai megapiksel sebesar 24,3 megapiksel. Wow, di zaman 2013 dengan megapiksel 24 megapiksel dan sensor full frame, menurut gue itu udah sangat worth it banget untuk kalian milikin ini kamera. Karena dengan harga yang sekarang udah sangat turun ya, buruan deh kalian dapetin kamera ini. Nah, kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Sensornya ini memiliki sensor full frame dengan CMOS Exmor. Itu udah ya menurut gue emang kekuatan Sony di sensor Sony yang full frame itu emang ya udah lumayan oke banget. Dan juga prosesornya dari Sony yang Bion X ya. Jadi ya itu udah terbaru juga. Tapi ya terbarunya pada tahun 2013 ya teman-teman ya. Ya lumayan. Nah, jangan diragukan lagi soal autofocusnya. Walaupun emang agak sedikit lambat, tapi ini udah mendukung dengan teknologi hybrid AF ya teman-teman ya. Autofocusnya juga udah lumayan cepat, apalagi kalau dipaduin sama lensa-lensa yang harganya juga lumayan oke. Seperti lensa mungkin 3514 bisa dari Sony atau dari Sigma, dan juga beberapa lensa-lensa GM lainnya. Nah, makanya kalau misalkan kalian mau nge-invest, mendingan investnya ke lensa aja ya teman-teman ya. Kalau body ya cukup misalkan untuk pembuatan video dikira A7 Mark pertama ini masih worth it ya, ya udah beli aja gitu. Karena emang harganya udah low banget nih di tahun ini. Nah, kalau dilihat dari segi dimensinya juga ini nggak terlalu besar yang gue bilang tadi. Layarnya juga ini mempunyai layar 3 inci ya teman-teman ya. Dan ini layarnya bisa kita mainkan set, nyangkut set. Nah, ini dia. Jadi udah bisa kayak gini ya layarnya. Tuh, walaupun nggak bisa terlalu ke atas banget flipnya, cuman ya udah lumayan oke untuk motret dalam kondisi low angle kayak gini. Jadi kalian bisa mainin si layarnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke beberapa spesifikasi lainnya ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu juga ini karena kita lagi ngomongin tentang dimensinya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tombol untuk on off-nya di atas ini. Nah, ini tombol on off-nya. Tek. Oke. Itu ada bunyinya. Tek ya. Yoi. Dan juga di sini ada tombol untuk dial menu-menu seperti kalian mau pakai apa, mau ke mode video ataupun mode foto, manual, program ataupun auto, kalian tinggal puter-puter aja tanpa ada locknya di sini ya. Kalau kita yang review kemarin kamera dari 60D itu ada lock sistemnya di sini ya di atasnya. Kalau di mirrorless yang Sony ini nggak ada teman-teman. Nah, di sini juga ada tombol menu. Kalian bisa lihat di menu ini banyak pengaturan yang bisa kalian atur. Nah, dan juga ini ada tombol F ya teman-teman ya. Kalau di depan ini tombol F, dan di jempol ini kalau dilihat di jempol itu adalah tombol shutter speed ya teman-teman ya. Dia tinggal krek 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 diputer-puter aja. Dan juga ini ada exposure ya. Exposure-nya kalian mau diatur berapa plusnya ya macam-macam lah.
Nah, kalau untuk pengaturan lainnya banyak, ada F manual fokus juga di tombol ini dan juga bisa di custom di menu, dan juga ada FN untuk pengaturan ke menu-menu yang ada di layar ya. Di menu-menu di layar ini kalian juga bisa custom di bagian menu lainnya untuk sesuai kesukaan kalian. Kalian mau custom taruh apa pengaturan ISO ataupun pengaturan Kelvinnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga ada dial display untuk ngedisplay, ada WB juga, dan ada continuous shot-nya. Nah, ngomongin continuous shot dari kamera ini bisa mencapai 5 frame dalam 1 detik. Jadi kalian bisa mendapatkan 5 foto dalam 1 detik, teman-teman. Wow. Di sini ada tombol tong sampahnya, ada tombol previewnya. Jadi simple sih ya, namanya juga mirrorless dengan keluaran pertamanya simple banget, dia nggak ada flash internal, jadi kalian kalau mau motret pakai flash harus pakai flash eksternalnya teman-teman. Nah di depan sini ada tutup lensanya, dan ini khusus untuk lensa IMON ya. Jadi kalau misalkan ada lensa-lensa yang bukan IMON ya kalian mesti pakai adaptor lagi teman-teman. Ini body only aja kelihatannya kayak wow kecil banget ya, enak lagi. Padahal ini udah ditambahin grid tambahan tapi tetap kelihatan kecil ya teman-teman. Oke. Di kamera Sony A7 Mark pertama ini dia mempunyai 117 titik fokus. Ya menurut gua worth it banget kan untuk kalian milikin sebagai mau buat belajar foto ataupun buat video teman-teman. Oke, yang gue bilang tadi LCD-nya udah 3 inci dan juga ini udah didukung sama WiFi dan juga NFC-nya. Jadi teman-teman kalau mau nge-transfer data bisa lewat aplikasi dari Sony ke Android ataupun ke iOS ya teman-teman ya. Gampang banget kan? Konekin WiFi. Misalkan nih kalian lagi motret model ya dalam suatu acara. Cek. Tiba-tiba model, "Bang, boleh minta fotonya?" Oh boleh, langsung aja konekin aja ke HP kalian kan. Transfer datanya lebih mudah. Wow, mantap sekali ya. Nah, untuk ngomongin ISO-nya sendiri teman-teman, ISO-nya ini bisa dari 50 sampai dengan 25.600. Menurut gue itu udah worth it banget di tahun 2013, apalagi untuk di tahun sekarang dengan ISO maksimal 25.600 itu udah sangat oke banget. Apalagi kamera full frame ini mempunyai juga ISO sensitifnya untuk biar nggak terlalu noise-nya juga bagus banget di kamera Sony A7 Mark pertama ini teman-teman. Nah, untuk kualitas videonya sendiri sangat oke. Ini bisa nge-record Full HD hingga 60 frame per second. Wow. Jadi kalian bisa bikin slow-mo yang sedang di 60 frame per second-nya ya. Ya walaupun belum bisa 120 frame per second. Tapi nggak apa-apa ya, untuk namanya juga belajar teknik fotografi atau videografi ya gunain aja. Dengan embel-embel ring orange-nya ini, wih, orang pasti ngeliatnya, anjir punya kamera Sony full frame, wih, udah paling dipandang dah pokoknya. Ya padahal ini walaupun Sony full frame-nya yang Mark pertama, yang mungkin harganya sekarang itu sekitar 9 jutaan kali ya body only, ya udah worth it banget lah. Nanti kita lihat ya di marketplace harga pasarannya berapa. Nah kita ngomongin bobotnya dari kamera ini mempunyai bobot 474 gram ya. Wow, sangat ringan, bahkan nggak sampai setengah kilo, di bawah setengah kilo men teman-teman, keren banget. Dan juga nih kalau lensa kitnya itu dia mendapatkan 28-70 mm ya, f3,5 sampai 5,6 OSS. Nah ini itu nggak ada stabilizer ya teman-teman ya di kamera Sony A7 Mark pertama ini. Kalau yang Mark kedua itu ada stabilizer di dalam bodinya ini. Makanya kita harus gunain lensa-lensa yang punya stabilizer seperti lensa OLS dari Sony. Wow. Worth it. Nah kita lihat baterainya ya. Kira-kira baterainya ini pakai yang mana? Keluar. Nah ini dia. Set. Ini dia baterai aslinya dari Sony, ini adalah MP-FW50 teman-teman. Jadi ya walaupun yang 50 ini udah lumayan untuk nge-record tuh, untuk bikin video ataupun foto ya lumayan tahan lama ya teman-teman. Walaupun emang yang FW100 itu lebih tahan lama. Ya nggak apa-apa, namanya juga generasi pertamanya. Nah itu dia teman-teman ya, gue bakal ngasih tahu beberapa hasil foto, tapi ini bukan gue yang fotoin, karena yang fotoin adalah sang kameramen kita, Daus.
Karena emang ini kamera dia, gue megangnya tuh kalau A7 Mark II gue megang, Mark 1 sama sekali gue belum pernah megang ya, cuman pernah dulu gue bikin konten Mark pertama, Sony A7 Mark pertama ya begitu, cuman untuk foto, nggak detail banget bikin kontennya. Dan ya gue lebih sering pakai A7 Mark II dan A7 Mark III dan juga Mark IV. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan video tentang Sony A7 Mark pertama. Gimana menurut kalian? Apakah kamera ini worth it untuk kalian milikin di tahun 2023? Kalau kata gua untuk belajar fotografi maupun videografi, ini kamera worth it banget. Dengan embel-embel ring orange-nya dari Sony full frame. Wih, siapa yang nggak ketar-ketir ngeliat kamera ini ya, walaupun emang harganya sekarang udah under banget. Nah, jadi seperti itu aja ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan juga videografi tentunya. Salam motret, salam kaditskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.